Ricky Kambuaya. Terima kasih untuk timnas Indonesia. 3 poin dan clean sheet oleh Romeni. Mencetak gol keduanya di 2 pertandingan. Setiap pertandingan dia cetak 1 gol, 3 poin penting atas Bahrain. Lumayan panjang pertandingan karena saya sampai tadi minta ke official pertandingan untuk 10 menit terakhir ditunda. Karena besok pagi. Itu bikin tidur kita nonton habis sahur aja. Ini juga membuat lebaran kita jadi ada obrolan ya di rumah. Memang pertandingan ini menentukan mood kita ya. Betul. Sepanjang libur lebaran ke depan. Jadi pulang kampung dengan tenang semuanya. Termasuk pemain juga. Tersenyum lah. Apa? Saya ketinggian. Oh, kamu ketinggian. Oke, seperti biasa analisa pertandingan. Nah, dari Anda dulu. Pundit. Biasa kan dari selalu curang. Anda biasa kan kalau kalah Anda lepas ke kita. Sekarang Anda ambil dulu. Oke. Babak pertama ya. Kita mulai dari starting line up dulu. Akhirnya starting line up diubah lebih membumi. Ya. Artinya tidak kekeh dengan total football dan pengen menyerang. Betul. Dan kita melihat ada di situ nama Pelupesi yang turun sebagai DM. Debutan juga ya. Debutan juga. Rizky Ridho kembali. Trio yang selama ini sudah sangat cocok. Jay Inces, Rizky Ridho dan Justin Hubner main kembali ditamengi oleh Pelupesi di situ. Dan di depan ada oleh Romeni dan kembalinya Ragnar Ratmangun. Babak pertama secara tempo kita sudah mulai rapi, tidak terlalu menyerang untuk ofensif. Betul. Kita balancing lah, mainnya balance, Pelupesi bagus sampai akhirnya gol itu tiba. Setelah itu pertandingan hampir sempurna untuk kemudian babak kedua kita diserang. Tapi meskipun begitu diserang kita sudah bisa tahu karena kita sudah belajar di Bahrain cara membunuh waktunya bagaimana. Dimasukkanlah Sananta di situ, dimasukkanlah Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya bisa dribble, Sananta bisa nahan bola. Jadi itulah dia, kira-kira poin sempurna. Nah, detailingnya oleh pundit ternama Indonesia kali ini. Silakan Bang Mamat, waktu dibebaskan untuk Bung Mamat Al-Khatir. Mereka nggak penting mereka. Pundit. Kita ingin tanya Bang Mamat. Karena ini cari-cari adalah pernyataan dari Bung Mamat. Semua yang dipotong nih bagian Mamat. Serius. Apa nih? Cerita pertandingan aja dari pertama. Pertandingan dari pertama. Ya, kita alhamdulillah sekali adalah tim kepelatihan memahami sepak bola Asia dengan lebih cepat. Artinya mereka tidak anti kritik, mereka melihat masukan-masukan, mereka review lagi match lawan Australia, salahnya di mana, dan kesalahan itu kan jelas terpampang di depan mata. Apa yang menjadi kesalahan lawan Australia. Sehingga ketika ini ciri main Bahrain ini andalkan counter attack juga, tapi secara passing mereka kurang, dan itu kita udah bahas berulang-ulang kali. Kita bahas. Bukan itu atribut Bahrain ya? Bukan, atribut Bahrain adalah 2 kiri kanannya dan long ballnya. Bola-bola ke kotak penaltinya yang pakai bola-bola atas. Nah, selama kita membiarkan mereka mau ball position 60-70, mereka ya di situ-situ aja gitu. Nah, itu sangat bahaya kalau kita masih menerapkan permainan seperti lawan Australia. Tapi alhamdulillah berubah. Kita lebih sabar. 3 di tengah tidak bergerak. Mereka zonal. Di belakang kadang-kadang Hubner yang main langsung ke atas untuk tutup ruang karena takut bola ke sayap kan. Mereka mengandalkan itu. Tapi 2 cukup tenang. Segitiga yang dibikin di lini belakang juga sudah tidak seperti Australia. Di mana orang terakhir justru di atas. Sekarang orang terakhirnya Jay itu di bawah. Jadi segitiganya di bawah di apa namanya? Komandoi ya. Betul. Jadi dengan cara begitu otomatis lebih sabar aliran bola. Ketika tidak bisa masuk, mereka akan passing ke belakang, menarik lagi pemain Bahrain. Dan itulah fungsinya ketika kita main begitu, kita akan melihat kualitas lini tengah yang bagus. Ya, terlihat ya. Baru keluar tuh. Karena ada space. Haye dengan umpan-umpan membelah samudranya yang kosong ya ternyata di sana gitu. Terus kemudian dengan mobilenya Pelupesi juga itu membantu untuk membawa bola itu ke atas, lebih ke atas, menarik pemain Bahrain.
Karena pemain Bahrain yang ikut dia otomatis akan ke bawah. Disitulah fungsi akan berjalan tuh. Fungsi lini tengah akan berjalan. Beda dengan di pertandingan pertama. Australia. Iya, jadi sangat bagus sekali, sangat bagus. Kalau ada yang bilang kayak apa gunanya ganti pelatih atau tadi kan ada komentar gitu. Ini mah main sama aja kayak pelatih lama. Ya kita ini udah bukan soal siapa pelatih siapa bukan. Siapa yang bermain, siapa yang pelatih. Betul, kita mau gimana lagi merubah waktu. Gak bisa gitu, tapi inilah memang sepak bola Asia. Makanya yang saya takutkan dari ketika Patrick Kluivert datang adalah bahwa iya betul dia bisa membuat tim ini lebih cocok lah secara budaya dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa tim Asia itu rata-rata bermain jelek. Dan pressingnya gila, ada otot banget itu. Dan counter attack. Nah, kita harus fokus juga lawan main kayak apa. Nah, ini tuh udah terlihat walaupun membuat kita gugup. Sayangnya di babak kedua kita dapat lebih banyak ada space peluang-peluang kan. Cuma ya itu penyelesaian akhir yang menjadi masalah. Dan itu masalah kita kemarin-kemarin juga sih. Iya, dan otomatis ketika lebih bertahan lebih butuh strength kan. Lebih butuh tenaga. Haye lawan Australia bisa main sampai habis. Tapi lawan Bahrain 60 menit udah harus keluar. Dan dulu kan orang menyalahkan pelatih lama, kenapa sih sering keluarin Haye, masukin Haye babak kedua? Ya, memang gaya mainnya kayak begitu. Sehingga butuh stamina. Karena kalau tidak lini tengah kosong ketika zonal, satu aja hilang dari zonal itu. Bola kalau menyerang bola nggak ngalir. Kalau lawan yang pegang bola ada space kosong yang kita tinggalin. Makanya ya udahlah, ini mah kan kita pilih 3 poin buat tim ini. Iya. Bukan kita pilih lagi apa filosofi, apa bermain bagaimana. Ini pokoknya 3 poin lah. Utamanya kita adalah itu. Betul. Kalau kita bisa membunuh lawan dengan tidak memberikan mereka keleluasaan untuk counter, ya itu yang kita lakuin dong. Dan ini bijaknya Kluivert, Pastor, kita apresiasi juga. Harus apresiasi juga untuk mendengar dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Karena waktunya tidak lama. Sangat cepat, jadi harus menurunkan ini juga ego juga dan mereka bisa melakukan itu di pertandingan ini. Betul. Artinya sudah mulai mengenal juga kultur sepak bola Asia. Artinya kultur lawan ya. Dan dia juga harusnya paham bahwa betul ini pemain-pemain yang punya kualitas sedikit lebih bagus daripada lawan. Tetapi pemain-pemain ini baru bergabung. Sepak bola itu bukan soal satu orang kan. Iya kan. Kalau ada yang pressing ke atas dan nggak ada yang cover ya. Nah tapi itu kan butuh chemistry. Nah makanya lebih amannya adalah bermain sedikit lebih menunggu, lebih sabar, zonal marking dan berhasil. Dan tidak terburu-buru dan 1, 2, 3 sentuhan kita mengandalkan kiri kanan kita gitu. Itu juga mungkin alasan dia tidak menaruh Yakob Sayuri dipanggil ini karena memang pengen bermain dengan caranya cuma dihajar di yang pertama dia tahu saya butuh nih. Dan mungkin setelah ini Yakob dipanggil lagi. Betul. Ternyata ini tipe yang dibutuhkan untuk dan di babak kedua tadi pergantian pemain kan kita sempat bahas juga kan. Saya takutnya ada kembali sedikit ego daripada pelatih bahwa kita bisa kill the game nih. Kita nggak usah. Tapi ternyata bijak juga mereka memasukkan pemain untuk bikin seimbang lagi di tengah. Itu tuh harus diapresiasi, Salah satu yang gue apresiasi juga adalah Kakak Riki sih, maksudnya diberi kesempatan. Betul. Kalau sebelumnya tuh dia jarang banget dikasih kesempatan karena posisinya kan udah ada Ivar dan Tom kan. Betul. Dan ini dicoba di posisi sayap sebenarnya kan aslinya ditaruhnya. Tadi ya. Nah, walaupun peranannya nggak benar-benar sayap sih, tapi dia benar-benar bisa memanfaatkan peluang dan ini yang nggak ada yang di permainan selama ini. Betul. Ya, orang yang membawa bola dan main pintar, main cantik gitu loh, yang bisa memberikan kejutan-kejutan dengan skill-skill dikit dan umpan-umpan yang matang. Umpan-umpannya sangat matang tadi kan terbukti dengan Trivela Pas yang sayangnya belum bisa bagus ya. Itu 2 peluang lah dari dia. Itu insting tim kepelatihan sih untuk melihat di tengah kayak apa nih kita butuh keseimbangan lagi. Seperti apa yang bisa dimanfaatkan. Haye ditarik keluar, Jenner masuk untuk menambah keseimbangan dengan defensifnya. Jenner punya sisi itu kan. Dan langsung terbukti tuh ada satu umpan yang betul ya Marceng. Iya, yang kita bilang juga dia lebih akan mobile untuk isi posisi kan. Posisi dimanapun dia akan isi tuh Jenner karena tipikal dia box to box gitu. Kalau Tom kan di Tom tengah, lebih stay, umpannya yang lebih lihat gitu. Nah, itu dengan masuk dia juga bisa berkeliling tuh di tengah. Tapi terasa kayak ini kurang masih rawan nih, masih bisa bocor nih kalau Pelupesi dan Jenner bergeser ke satu tempat yang sama kan sempat tuh mereka geser ke kanan bersama kiri kosong. Oh ya udah Ragnar kita korbanin, bikin seimbang lagi dengan Kambuaya masuk. Ternyata efektif gitu. Karena kita juga mikir kan, wah Ragnar sama Marcelino harus diganti nih, udah nggak efektif. Tapi kan kita mikirnya Eliano atau
Struik kan. Maksudnya nggak ada yang kepikiran untuk Kambuaya. Satu tipe karena ya sayap ya benar. Iya. Dan itu respect juga sih, maksudnya mereka berani untuk menaruh Kambuaya di situ untuk memberikan warna lain. Ya karena kan selama ini kita terakhir ngeliat Kakak Riki main kan untuk timnas Indonesia Piala Asia kalau nggak salah ya. Betul, di Piala Asia. Kayaknya Piala Asia terakhir habis itu kan memang selalu dipanggil kan, tapi belum pernah dapat kesempatan untuk main. Dan ini menjawab bahwa Kakak Riki masih sangat oke. Ya. Tapi kalau kita melihat kalau dibilang ini sama aja kayak yang kemarin, benar. Mungkin secara sabarnya secara sistematisnya itu mungkin mirip gitu. Tapi yang Kluivert ini dia lebih menaruh titik berat di lini tengah, sementara di era STY itu titik beratnya adalah cover sayap saya. Dan reaktif kalau sama sih kalau counter itu sama. Hafalannya loh, maksudnya ini tuh karena mungkin baru jadi ada Kambuaya di situ, ada Ivar. Iya, dia memper ini kan. Kalau dulu kan kenapa Kambuaya nggak dapat waktu main karena dua di tengah itu paten, dia akan selalu dua gitu. Pasti dua. Dia akan selalu double pivot, tapi dia lebih menekan untuk nutup sayap kan. Ini lebih cover di kiri kanan gitu. Tapi yang ini tuh lebih menekannya untuk aliran bola di tengahnya Bahrain itu jangan sampai ke sayap. Betul. Sebenarnya mirip tapi beda metode. Ya hampir mirip. Hampir mirip tapi beda metode. Satu fokus supaya mereka nggak long ball ke kotak penalti. Satu lagi untuk jangan sampai mereka passing ke sayap sehingga membuat jadi udah dihajar dari awal gitu. Sistem motong ini aja ya. Iya. Motong cara Bahrainnya aja dari mana. Sama di ini ada dua kepingan yang akhirnya kita punya sih. Yang menurut gua yaitu striker tajam sama DMF. Yang mengcover lini pertahanan. Itu Joey Pelupesi dan Ole Romeni. Itu yang dulu nggak ada nih. Kita nggak ada striker utama yang finishingnya bagus sama nggak ada DMF yang benar-benar DMF. Itu yang akhirnya kita menemukan nih pemain ini. Dan Pelupesi akhirnya berhasil bikin lini belakang tidak kebobolan. Lebih nyaman lah ya. Lebih nyaman dalam bermain. Romeni berhasil finishing di depan mencetak satu gol. Sedikit peluang langsung berhasil. Gitu. Kenapa dari awal juga saya selalu mengatakan pasti 352 akan 352 ya karena keseimbangan kita gitu. Jai Ijes itu mungkin dia belajar kurikulum sepak bolanya di Belanda tapi ingat dia main di Venezia yang dimana seperti hari ini. Itu mainnya bagaimana? Bukan seperti yang Australia. Jai Ijes disuruh untuk cover pemain terakhir lawan. Selalu begitu. Lukaku sama dia di cover. Lukaku, Vlahovic sampai berantem sama Vlahovic, Lukaku terus kemudian harus jaga siapa namanya Retegui, Atalanta. Dia tuh selalu yang selalu gitu. Tapi kalau disuruh dianya yang sebagai apa ya? Di playing defender, ball playing defender, itu agak kesulitan gitu. Yang lawan Australia itu ya. Betul. Jadi udahlah ini keseimbangan tim itu di sini. Kita berikutnya lawan Cina ya mirip juga. Itu di bulan Juni ya? Iya. Bulan depan. 2 bulan. 2 bulan lagi ya. Bedanya adalah Cina kurang mengandalkan kecepatan. Jadi kalau Bahrain itu lebih cepat, Cina lebih tinggi badan sih. Karena mereka strikernya tinggi-tinggi banget itu. Jadi long ball-nya itu itu harus diantisipasi. Ya, karena kita punya 2 match penting ini sama Cina. Itu untuk memastikan kita lolos ke babak keempat berarti. Betul. Karena ini nggak tahu dihitungnya head to head apa harus selisih gol. Kalau head to head kita udah di atas, otomatis kita udah di atas. Sayangnya Bahrain, tapi kan kita kalah head to head lawan Cina. Kalau seandainya Cina menang lawan kita, otomatis Cina yang di atas. Mati-matiannya adalah match terakhir Cina lawan Bahrain, kita lawan Jepang. Oke. Permutasi oleh Romeni dan Ragnar Oragtangun belum terbangun karena mungkin baru kenal. Bagaimana komentarnya? Ragnar selama ini sebelum Ole datang ya, itu sangat diandalkan. Tapi di pertandingan ini terlihat Ragnar seperti aku harus gimana nih? Nah, itu bagaimana? Karena selama ini kan dia bersama Struik kan mainnya. Iya. Sedangkan Struik dan Ole kan beda. Ragnar itu sama Ole setipe sebenarnya. Finisher itu juga ya. Ya gocek-gocek, bisa bawa bola dan finisher tetap. Jadi seperti sama gitu kayak kalau gue lihat tadi Ragnar kayak masih bingung sih sebenarnya ada kesempatan ditendang akhirnya dioper. Karena itu belum ketemu. Sebelum match kan juga saya udah bilang kan ketika ini tuh bermain bersama kita harus lihat gimana geraknya karena selama ini kan yang gerak strike siapa namanya Ragnar atau ganti-gantian tuh Ragnar yang di atas si strike yang di atas, Ragnar yang nyisir sayap kan. Walaupun tadi menurut gua jauh udah agak lebih smooth ya, karena ketika Ole kan dari tadi pindah kiri kanan dan ada Ragnar di situ kan. Menurut gua jauh lebih baik ketika dibandingkan lawan Australia kan. Iya. Kalau di Australia itu semuanya nggak akan bisa gerak karena nempel. Ya, salah sistem lah kalau salah sistem. Kalau ini udah alhamdulillah udah belajar. Iya. Kita sangat respect ya soal itu ya. Iya. Terakhir sebelum kita tutup kemenangan ini dan kita berlebaran di kampung halaman, Rizky Ridho coy. Rizky Ridho respect.
Hormat Tadi dengar Saya nggak pernah lihat satu match pun di kualifikasi World Cup ini ya yang Rido bermain jelek atau Rido berbuat kesalahan. Bagus sudah. Kesalahan yang fatal ya. Iya. Saya tidak pernah melihat. Hormat ya. Penempatan posisinya tuh bagus banget ya. Selalu umpan-umpan itu dia membacanya tuh dia langsung ada dia selalu tuh bola-bola yang udah lewat J, udah lewat ini pasti ada dia tuh yang motong. Sampai udah itu sebetulnya udah habis dia udah nurunin kaos kaki pertanda sebenarnya udah ketat udah kencang itu otot-otot. Mau itu pun akhirnya pas dia masuk lagi dia dimaininnya di atas kan. Iya. Bukan di belakang lagi karena kalau di belakang terlalu riskan dia nggak bisa lari nggak bisa nih. Takut duel salah ya. Cuman ada aja yang penting dia di badannya. Dan tadi kan dia ditanyakan bahwa gimana pendapatnya setelah main lagi. Dia bilang tadi bahwa ini adalah bagi kami adalah kami tidak penting siapa yang main di atas lapangan. Yang jelas ketika kami diberi kesempatan bermain, ya kami akan menunjukkan niat dan cara bermain dengan sungguh-sungguh. Dan ini adalah bukti ini selamat untuk semuanya dan selamat untuk yang mendukung katanya. Ya. Dan itu ada komen juga Verdong ya udah saya bilang ya. Verdong udah terbaiknya ya itu. Verdong udah di kiri luar. Udah. Iya maksud saya kayak memang kita butuh di sepak bola modern di posisi kiri bagian belakang kaki kiri. Tapi ketika misalnya Hafner tidak ada, menurut saya cara yang lain ya. Iya, karena kita tidak bermain dengan sistematis passing yang ribet-ribet gitu loh. Iya, simpel sebetulnya. Betul, karena Verdong juga bisa turun ke bawah. Harus berani mainin misalnya. Udah Verdong posisi. Emang ada Rido di kiri ya, Rido nggak apa-apa. Iya. Verdong udah di posisi ini gitu. Dan udah 3-5-2, udah jangan 4-3-3. Udah ya. Sama pakai filosofi Indonesia. Pakai filosofi. Peran Hubner juga penting. Penting ya. Maksudnya seperti sosok yang hilang untuk membakar semangat di belakang gitu. Iya, apalagi lawan tim kayak begini. Yang J dan Rido kan sama kalem. Yang tangil ya. Harus ditangilin lagi. Cina ingat tapi hati-hati Cina itu cukup berbeda dengan Bahrain dalam hal apapun ya. Budaya sepak bolanya kan. Cina itu lebih elegan, lebih diam. Nggak provokasi. Nggak provokasi terus kemudian tapi bola-bola atasnya itu oke sama nomor 7 yang kayak Messi-nya Cina tuh. Yang dulu satu klub sama Oscar apa tuh. Itu ya. Itu. Jadi beda style ya. Jadi cukup beda style walaupun otot-otot juga sih karena tinggi badan dan lain sebagainya tuh gede-gede juga sih. Iya, tapi kalau mereka tuh lebih lambat di lini belakangnya gitu. Patut diapresiasi juga ketika perpanjangan waktu kita sudah tahu caranya akhirnya. Kan waktu di Bahrain kayak masih hijau lah gitu. Kita kayak sempat hilang beberapa detik ketika lawan Bahrain waktu yang di match pertama kan. Ya itu babak pertama kan. Babak kedua kan berubah. Babak pertama kita mainnya kan memang salah sistem. Di akhir-akhir tadi pas additional time 4 menit sangat tahu, kita lihat Sananta sangat tahu cara nge-delay waktunya. Iya, kita sangat belajar itu. Emang karakter tim ini itu memang karakter yang begini. Iya. Ini bukan matematika sepak bola yang karena dia pemain dari satu budaya terus kemudian dia akan bermain dengan budaya itu gitu sih. Menurutku nggak gitu karena mereka itu berkembang di akademi, pindah ke liga mana. Ya karakteristik atribut pemain itu nggak terikat sama. Ya kalau begitu mah pemain Spanyol semua ini semua Xavi. Iya kan? Kan Ramos nggak Xavi. Betul karakternya ya. Iya, Puyol nggak Xavi gitu. Apalagi ya kayak sekarang Lenormand dan kawan enggak kan. Jadi beda-beda dan ini paling cocok sih. Tim ini paling cocok itu udah. Ini pakemnya udah. Oke. Terima kasih untuk semua. Berarti sekarang kita di posisi 4 ya? 4 di bawah Arab Saudi. Ya, terima di bawah Arab guys, maupun Arab 10 poin. Kalau tadi Arab nggak seri aja lawan Jepang, mungkin kita yang 3 tuh. Iya, bisa jadi. Iya, tapi yang masih ada keganjal adalah kita nggak lolos langsung panjang lagi nih. Iya. Ini kita UEA Qatar ya, tapi mudah-mudahan Australia kalah di 2 match terakhir. Karena dia lawan Arab Saudi dan lawan tapi kalau Arab Saudi Australia lawan Arab Saudi yang menang ya Arab Saudi yang ke atas. Serba salah juga. Tapi Arab Saudi masih ada lawan Bahrain. Cina. Bahrain. Udah 3-4 lah, yang 3-4 dulu deh itu udah fix. Yang penting peluang masih ada. Ya. Yang penting itu, yang penting berjuang lagi. Yang penting kita enggak kalah di Bahrain. Match per match deh. Seperti yang kata Ole, ini kita fokus ke tiap pertandingan, bukan gini. Tiap pertandingan kita harus fokus dan incar kemenangan. Sip, aman. Man of the match menurutku Rizky Ridho. Siapa, Cik? Semuanya bermain baik tapi gua Rizky Ridho. Siapa, Bang? Semua bermain bagus tapi orang ini istimewa walaupun tidak terlihat ini karena dia mengawal semuanya. Jaijes. Oke. Terakhir. Kalau gua tetap Ole Romeni. Oke. Aman.
Hampir semuanya main bagus sih tadi. Hampir semua main bagus. Termasuk yang main bapak kedua oke banget. Semuanya bagus. Oke, itu dia. Terima kasih banyak untuk Timnas Indonesia dari staf pelatih sampai pemain, supporter. Terima kasih banyak sudah mendukung. Mari kita berlibur lebaran setelah ini. Kita ngobrol-ngobrol sama saudara-saudara soal peluang kita, soal Timnas dan peluang kita ke Piala Dunia. Oke, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat berlebaran di kampung. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.